Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 22090 saya dari PTKF. Di sini saya akan membuat video tentang UAS Machine Learning. Baik, yang di sini adalah kode dari Google Colab-nya, dan ini adalah hasil dari ketika sudah dijalankan. Di sini ada yang pertama itu ada eksplorasi data EDA. Di sini saya sedikit menjelaskan. Pada grafik pertama kita melihat distribusi CIBIL score berdasarkan status pinjaman warna biru menunjukkan pemohon yang ditolak, sedangkan warna hijau adalah pemohon yang disetujui. Dari grafik ini terlihat bahwa pemohon dengan skor CIBIL rendah sekitar 300 sampai 500 cenderung mendapatkan penolakan, sementara pemohon dengan skor di atas 600 memiliki peluang lebih besar untuk disetujui. Ini menunjukkan bahwa CIBIL score memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan persetujuan pinjaman. Yang grafik kedua itu menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan status pinjaman. Terdapat dua kategori, yaitu graduate dan not graduate. Kedua kelompok memiliki peluang yang hampir sama, baik lulusan sarjana maupun bukan sarjana. Sebagian besar mendapatkan persetujuan pinjaman. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor pendidikan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap keputusan persetujuan pinjaman di datasheet ini. Baik, yang ke grafik ketiga itu terlihat hubungan antara pendapatan tahunan dan jumlah pinjaman. Pola yang terbentuk menunjukkan hubungan yang cukup linear. Semakin tinggi pendapatan seorang, semakin besar jumlah pinjaman yang bisa mereka ajukan. Warna titik juga dibedakan berdasarkan status pinjaman, tetapi secara visual kedua kelompok terlihat tersebar merata. Artinya keputusan persetujuan pinjaman tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh faktor lainnya seperti CIBIL score. Baik, di sini ada hasil evaluasi model klasifikasi. Yang pertama ada logistic regression. Hasilnya menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan cukup baik. 420 data ditolak dengan benar. 749 data disetujui dengan benar, namun masih ada error, yaitu 56 data yang seharusnya ditolak tapi diprediksi setuju, serta 48 data yang seharusnya disetujui tapi diprediksi ditolak. Secara keseluruhan performanya cukup stabil, tetapi belum yang terbaik. Yang selanjutnya itu ada model kuda adalah decision tree. Dapat dilihat hasilnya meningkat cukup signifikan dengan tingkat kesalahan yang jauh lebih kecil. Hanya 14 kesalahan pada prediksi ditolak dan hanya 11 kesalahan pada prediksi disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree mampu menangkap pola data dengan lebih baik dibanding logistic regression. Yang selanjutnya itu ada random forest, dan ini merupakan model dengan performa terbaik. Hanya 8 data yang salah prediksi pada kategori ditolak dan 10 data salah pada kategori disetujui. Akurasi model ini tinggi karena random forest menggunakan banyak pohon keputusan dan menghubungkan hasilnya sehingga prediksi menjadi lebih stabil dan akurat. Baik, di sini saya akan menunjukkan CLI-nya. Contoh kita masukkan data pinjaman, contoh nilai income. Di sini kita mengambil contohnya 2. Kita masukkan angka 2.